kita tetap muka aja, Pak. Janganlah. Oke, Bapak Ibu ya, kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Terus diingatkan lah. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Nah, kita masuk ke modul 2.6 ya Bapak Ibu ya. Di sini mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Untuk kesepakatan kita bersama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Oke Bapak Ibu, di sini tujuan kita adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, yaitu peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agenda kita sini ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama, merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri. Yang kedua, nanti ada presentasi kelompok. Kemudian ada diskusi kelompok. Dan terakhir ada refleksi dan pesan kunci. Oke, di sini Bapak Ibu ada merefleksi atau mereview hasil belajar mandiri. Nah, di sini ada 2 gambar ya Bapak Ibu ya. Gambar pertama yaitu mengenai keterampilan gerak dribbling zigzag. Nah, ini dribbling zigzag seperti bermain bola atau main futsal Bapak Ibu ya. Yang jelas permainan bola besar. Yang kedua gambar yang kedua itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi nanti Bapak Ibu mereview mengenai 2 gambar ini, yaitu manakah gambar yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dari 2 gambar ini Bapak Ibu, kira-kira manakah yang mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke Bapak Ibu, silakan jika ada yang ingin memberikan tanggapannya atau penjelasannya mengenai 2 gambar ini Bapak Ibu, silakan. Oh, Pak Suher, ngeri kali foto profilnya nih ya, lagi jadi capsek ini. Enggak tuh Pak. Iya itu profilnya kayaknya di meja capsek itu Pak Suher itu. Bukan itu Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Oh, Bang, nggak usah diantar. Ada beneran. Ayo Bapak Ibu, mengenai keterampilan gambar di sini, mengenai dribbling zigzag atau mengenai aktivitas sepak bola, kira-kira Bapak Ibu yang mana? Ada pendapatnya Bapak Ibu, silakan. Pak Marasi gimana mengenai 2 gambar ini? Halo Pak Marasi, saya lagi semangat kali kayak semalam. Hilang, udah kabur orangnya, nggak ada lagi suaranya nih. Oke, lanjut aja Bapak Ibu ya. Di sini ada gambar yang pertama yaitu bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Nah, ini Bapak Ibu nanti bagaimana merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran untuk aktivitas dan pelibatan murid. Nah, di sini ada langkah-langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mendesain asesmen otentik dengan
mencari identifikasi tujuan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa tentukan tujuan pembelajaran yang jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, di sini tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu dengan tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga ada pilih aktivitas atau tugas otentik, yaitu di sini Bapak Ibu nanti memilih atau merancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Yang keempat, di sini Bapak Ibu membuat rancang rubrik penilaian dengan membuat penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima yaitu mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam sini, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang terakhir yaitu Bapak Ibu membuat, belum terakhir Bapak Ibu ya. Yang ketujuh itu lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik, itu mengamati respon mereka, kemudian identifikasi potensi kendala, dan mempertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup yang sesuai yang diinginkan. Di sini ada 8 yaitu mengenai dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan itu revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik. Lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan aktivitasnya di masa depan. Yang ke-10 di sini ada refleksi Bapak Ibu ya, yaitu merefleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam kelas itu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang seperti pada asesmen otentik dan rubrik yang akan dibuat. Tadi Bapak Ibu ada yang mau masuk ini, saya izinkan dulu. Oke, Bang Pandras. Oke, di sini Bapak Ibu, ini ada contoh Bapak Ibu ya mengenai asesmen dari permasalahan tersebut terdapat di LMS Bapak Ibu ya. Mungkin di LMS Bapak Ibu ada semua, bisa dilihat gambarnya. Nanti di sini Bapak Ibu akan saya buat diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca atau contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Di sini Bapak Ibu membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Petunjuknya, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan dibebaskan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih SD, SMP, SMA. Tinggal Bapak Ibu lah nanti kelompoknya. Kemudian kelompok A yaitu mengenai penilaian diri atau siswa. Yang kelompok B-nya itu membuat rubrik penilaian oleh teman. Kelompok 3-nya itu membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaannya 30 menit. Kemudian itu Bapak Ibu bisa presentasikan dari Word, PPT, atau dari Canva. Oke Bapak Ibu, ini saya buat ya. Ini saya SC dulu biar Bapak Ibu
bisa berdiskusi nanti. Ini Bu Heni yang mana yang aktif nih? Bu Heni. Ada 2 akun sama Bu Fauzia. Bu Fauzia satu lagi punya Bu ini ya, Bu Lili ya? Ini yang sekarang. Izin Pak Fasil, dua-dua boleh nggak Pak Fasil? Soalnya takutnya nanti kan, yang satu kan laptop, ini satu handphone. Takutnya Hendy nanti ketika jalan pulang nggak bisa laptopnya ini Pak dipakai. Makanya dua-dua tadi. Siap Bu. Nah, Bu Fauzia izin Bu, boleh dihubungi dulu kawan-kawan yang lain Bu. Nanti udah kita buat ruangannya. Ada yang masuk lagi Bapak Ibu. Ini sepertinya kayak Siapa yang belum ada, Pak? Pak Eri belum ini. Pak Ahmad, Victoris, Pak Jali, sama Pak Andi. Nanti Pak Andi biar saya yang ngubungi Bu. Bentar ya, Pak. Biar enak diskusinya Bapak Ibu. Udah dihubungi Bu Fauzia? Ada yang ini Pak. Apa peralatan kantor? Kan gym itu ada. Sudah, Pak. Sama Siapa yang udah Tapi nggak ada yang angkat. itu ada jadwalnya sama aku untuk pakai itu kan. Datang orang itu manggil guru, instruktur di kantor. Datang instrukturnya di ini kan di IG, di tag-nya Bank Indonesia, di tag-nya apa? Apa yang dibahas tuh sama Bu Heni? Enggak di Medan. Gimana persiapan tuh tes akhir bisa Bapak Ibu? Aman? Kena apa? Keringatan.
Jangan ngetik-ngetik Untuk tes instansi. akhir besok Bapak Ibu gimana, aman? Terus kalau ada orang luar itu izin dulu. Terus pakaian yang sopan kata orang itu yang biasa pakai jilbab namanya ngejin pakai baju ketat kan orang itu. Gimana Bu Koji aman? Kalau segmen ada istri pegawai Pak Suher, tadi ada siswa katanya orang tuanya guru olahraga, Pak. Iya katanya orang tuanya CS Bapak katanya, kepala sekolah di Benji Utara. Oh, si Dedi, Heeh. Sipa, Ya si Panajla apa siapa dia nama anaknya. Sipa, iya, kawan. Satu stambu, Pak. Satu stambu, PNS-nya beda. Cuman memang macam saudara udah Pak Pasir. Teman rasa saudara. Aman Bu Koji ya. Pak Jali sama Pak Andi udah masuk nih, tinggal Pak Victory sama Ahmad ini belum masuk nih ya. Pak Ahmad sama Pak Eri. Kita langsung aja Bapak Ibu ya. Diskusinya Bapak Ibu ya. Saya buat kelompoknya dulu. Halo Dek. Oke Bapak Ibu, silakan masuk ke ruangannya masing-masing. Silakan berdiskusi.
Pak Fasil izin nggak usah ikut dia. Kenapa Soalnya, nggak ikut? hah? Kenapa nggak ikut? Lagi lagi ngerjain tryout ini. Sama kita. Noko aja, ulok aja, pening awaknya. Apa? Ulok aja, ulok. Ulo. Noko aja. Kok noko? Sama awak pun juga ini, sama kita sini. Udah deadline ini. Deadline, bisa malam itu, bisa malam. Tanggal 4 terakhirnya pas kita siap kerja. Tanggal 4 masih lama. Masih lama, tanggal berapa udah ini? Udah masuk ke grup, masuk ke grup. Ai.
Hajar aja Bu Lili. Pak Oris dari mana aja dari tadi nih? Pak Oris. Di rumah, Pak. Ah, udah capek tadi anggota Bapak kerja. Bapak, ngapain Bapak di rumah? Buat obat. Nyerah cibung. Bapaknya, Res, kau bintang larisnya, Res. Aku curiga Bapak ini lagi buat obat ini. Obat apa ini obat? Obat apa, Pak? Obat tidur siang. Buktinya nggak tidur siang kita. Iyalah, orang sibuk buat obat. Dipakainya malam ya. Sambil nunggu kawan-kawan yang lain belum masuk nih Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita langsung ke presentasi. Nah, sepertinya kelompok 3 udah selesai nih. Untuk kelompok 3 kepada Pak Azhar, Pak Victoris, Pak Marasi, Bu Fauzia, silakan. Waktunya, Bu. Pelan-pelan aja Bu, minumnya Bu. Pakai tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Silakan. Nggak usah Baik, buru-buru presentasinya Bu. izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk materi pembelajaran sepak bola. Nggak nampak wajah Bu Fauzia. Pak Ajar mau melihat. Hadir, Pak. Ih, cantik nah. Pak Fasil sebenarnya mau melihat ini. Baik, untuk presentasi kali ini akan dibacakan oleh Pak Victoris. Victoris. Gas, Res, gas, Ayo, Res. Pak Toris. Gas, Res. Ayo Oh, Res, pura-pura abang hilang. Res. Pura-pura bisu. Silakan Pak Victoris. Res, kau jangan sembunyi kok, Res. Lagi tanggung buat obatnya itu. Baterai lobet tunggu dulu. Tinggal 1%. Tunggu. Bisa digantikan oleh Bapak Marasi. Bu, di sini rame orang malu aku, Bu. Gak apa-apa, Bu ya. Nggak apa-apa, Pak. Kita maksudnya Oke, gantian aja dulu, Bu. Bu Fauzia. Saya, Pak. Ya izin ya Bu Fauzia. Izin juga Pak Fasil untuk tugas kelompok 3. Ya cepat kali dinaikkan. Awak bacanya dari atas loh Bu Fauzia. Oh iya Pak, maaf. Res, cepat kok Res. Abang cuman gantikan kau sebentar aja nih. Baca baru bapak. Jajan. Apa yang kau minta? Tugas kelompok 3. Kegiatan sepak bola jenjang SMA kelas 12. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menerapkan teknik dasar permainan sepak bola serta meningkatkan keterampilan motorik
kerjasama tim, dan juga sportivitas. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKHTP. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan teknik passing, dribbling, dan shooting dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan menerima passing, dribbling, dan shooting bola dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam permainan dan menunjukkan sikap sportivitas. Dan terakhir, peserta didik mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim. Untuk rubrik observasinya, deskripsi ini dibacakan Pak Pikoris. Baca, Riz. Awak pula nampak. Gak usah banyak alasan. Nampak, Riz. Pak Riz. Ya. Saya akan melanjutkan membaca. Nomor 3, rubrik observasi level 1, peserta didik belum mampu melakukan passing, dribbling, shooting dengan baik dan benar dan tidak mampu berpartisipasi dalam tim. Level 2, peserta didik mampu melakukan beberapa gerakan dari passing, dribbling, shooting dan mampu bekerja sama dalam tim. Level 3, peserta didik mampu melakukan passing, dribbling, shooting, aktif berpartisipasi dalam permainan dan menunjukkan sikap sportivitas yang baik, berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim. Level 4, peserta didik mampu melakukan semua teknik dasar bola kaki dengan cukup baik, menunjukkan sikap sportivitas yang sangat baik, berpartisipasi aktif dan mampu menjadi pemimpin dalam tim. Level 5, peserta didik mampu melakukan semua teknik dasar bola kaki dengan sangat baik, menunjukkan sikap sportivitas yang sangat baik, berpartisipasi aktif dan mampu menjadi pemain dalam tim. Udah. Nah, terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kalau sudah Bu Fauzia yang ngerjakan, payah Pak mencari kelemahannya. Karena gaco itu. Kayaknya udah mantap semua. Kalau tadi Pak Marasi ditanya. Kok gitu? Apa lagi Riz? Aku kok mau Riz? Oh, jangan gitu Riz sama Marasi. Marasi udah capek-capek bacanya itu tadi. Enggak Bang. Kalau tadi kita ngerjain Bang, kok yang nanya nih Bang, betul. Lanjut ya Bapak Ibu ya, terima kasih untuk presentasinya kelompok 3. Boleh ke kelompok 1 Bapak Ibu ya, ke Bu Lili, Pak Andi, Bu Murni, sama Pak Andras. Silakan waktunya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1. Kan Upin Ipin. Kami dari kelompok 1 akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang asesmen otentik materi sepak bola. Mungkin untuk tujuan pembelajaran bisa disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Andi Parasian. Lalu untuk kriteria ketercapaian pembelajaran bisa disampaikan oleh Ibu Murni. Lalu untuk yang rubrik penilaian mungkin nanti bisa dibacakan oleh saya sendiri dikarenakan satu anggota kami sedang on the way jalan pulang Pak. Baik. Saya akan coba share screen. Izin Bu Lili, saya nggak nampak ini karena saya pakai HP. Kecil-kecil kali hurufnya. Pak. Belum di share screen Pak. Iya, udah saya tengok tadi yang punya Bu Fauzia kecil kali, nggak bisa saya baca. Nanti pasti dibesarkan punya Ibu Pak. Kecil juga.
Udah Bang tengok punya Bu Fauzia? Belum, tapi kurasa seperti itu juga. Oh, mirip-mirip ya Bang ya? Mirip-mirip. Ya, Karena kan mirip-mirip kemarin kan memang, Bang. iya satu kelompok kami sama aku tengok. Bentuknya mirip-mirip memang itu Bang. Alah, makin panjang ya. Diperbesar lagi Bu Lili. Cepet 20 boleh itu. Udah nampak Pak Andi? Coba saya tilik dulu ya Pak. Mana Bu? Udah hilang lagi. Sudah Pak Andi, musiknya Pak Andi. Gak nampak Bu, mana? Oke, teksnya? baik, saya ambil alih ya Pak. Mungkin sinyal Bapak di sana kurang baik. Baik, saya lanjutkan. Oke Bu, tolong bantu ya Bu. Untuk tujuan pembelajaran dari materi gerak sepak bola, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan gerak spesifik menyundul bola dalam permainan sepak bola secara benar, lalu menjelaskan gerak spesifik lemparan ke dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, menjelaskan gerak spesifik merebut bola. Dan yang terakhir, mempraktikkan gerak menyundul bola. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP akan disampaikan oleh Ibu Murni. Kepada Ibu Murni, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu. Cuman suaranya lagi serak ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak bola ke gawang dengan menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan kura-kura kaki atau punggung kaki. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan latihan teknik atau keterampilan dengan sikap tubuh yang baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak. Untuk selanjutnya, rubrik penilaian kembali ke Bu Lili ya. Terima kasih Bu. Baik, untuk indikator rubrik penilaian, kami menggunakan rubrik penilaian seperti ini, di mana kami memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama stamina. Di dalam stamina itu memiliki turunan konsentrasi dan kekuatan, lalu untuk yang kedua sikap posisi tubuh, agility, flexibility, dan balance. Yang ketiga ada durasi waktu. Untuk stamina, kami memiliki 4 rentang nilai, di mana untuk skor 1, saya mulai dari skor yang terendah yaitu skor 1, di mana kemampuan organ tubuh tangan, kaki, serta daya konsentrasi tidak mencakup seluruh kriteria. Untuk nilai 2, hanya salah satu dari kriteria kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuh seperti tangan, kaki, serta daya konsentrasi terpenuhi dengan baik, sementara 2 kriteria tidak terpenuhi. Lalu untuk nilai 3, 2 dari kriteria kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuh seperti tangan, kaki, serta daya konsentrasi terpenuhi dengan baik, sementara salah satu kriteria tidak dipenuhi. Untuk nilai 4 atau nilai yang terbaik, kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya meliputi tangan, kaki, serta daya konsentrasi dengan baik. Lalu untuk aspek atau indikator sikap posisi tubuh, maka kami menilai dengan penilaian skor 1, gerakan yang dilakukan tidak sesuai atau seluruh kriteria tidak terpenuhi. Untuk skor 3, sikap posisi tubuh dari skor 2, sikap posisi tubuh dari ujung kepala, badan, serta kaki, badan dan kaki tidak sempurna. Untuk skor 3, sikap posisi tubuh dari ujung kepala, badan, serta kaki, badan tidak sempurna. Untuk skor yang keempat, sikap posisi tubuh dari ujung kepala, badan, serta kaki lurus dengan sempurna. Untuk yang indikator ketiga, kami mengambil indikator durasi waktu, di mana
untuk skor 1 itu ada improvement, yaitu di mana dapat melakukan gerakan dribble, passing, dan shooting. Di sini maksudnya masih membutuhkan pengembangan. Lalu untuk skor 2 dapat melakukan gerakan dribble, passing, dan shooting, tapi mungkin belum begitu baik. Dapat melakukan gerakan dribble, passing, dan shooting untuk skor 3, dan dapat melakukan gerakan dribble, passing, dan shooting dengan sangat baik itu untuk skor keempat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi masukan atau memberi pertanyaan, kami persilahkan. Kayak mana Pak Oris? Aman kan Pak Oris? Oris. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai kelompok 1? Apa sih? Dari saya Bu Lili menanyakan Ibu Lili. Di sini kan Ibu tadi buat tujuan pembelajaran. Kemudian ada atas lagi Bu. Yang kedua situ ada ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama di situ tujuan pembelajarannya situ menyundul bola ya Bapak Ibu ya. Dan gerak spesifik lemparan ke dalam. Kemudian menjelaskan gerak spesifik merebut bola. Di kriterianya nih Bapak Ibu malah mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak bola ke gawang. Itu maksudnya gimana Bu? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa disampaikan oleh Pak Andi Parasian atau Ibu Murni yang lebih menguasai bidang PJOK ya. Terima kasih. Izin saya bisa stop share screen-nya Pak? Atau Boleh Bu. lanjut? Silakan Pak Andi. Iya, terima kasih Pak Fasil dengan pertanyaannya. Ya, di mana tadi Bapak tanyakan di situ tujuan pembelajaran tadi merebut bola dengan menyundul ya Pak. Kalau di tujuan pembelajaran sini menyundul bola cara benar, gerak spesifiknya. Kemudian ada gerak spesifik lemparan ke dalam. Terakhir itu merebut bola. Dan terakhir juga mempraktekkan lagi menyundul bola. Tapi di sini ketercapaian tujuan pembelajarannya kok malah ke mengumpan, mengontrol, menggiring. Gitu. Tidak ada dijelaskan mengenai lemparan ke dalam, menyundul bola gitu. Silakan. Oh, begitu ya. Ya, jadi mungkin dari tujuan akhir itu yang tidak selaras dengan tujuan pembelajaran ya Pak. Iya Pak. Iya, jadi memang kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran itu dengan tujuan akhir itu memang terlihat seperti kurang pas poinnya ya, kurang selaras dia. Tapi mungkin bisa juga dia di waktu terjadi perebutan bola itu ya kan dengan menyundul bola, kemudian tujuan akhirnya itu adalah sasarannya menembak bola ke gawang. Ya mungkin gimana Pak ya, mungkin di lapangan kadang-kadang bisa terjadi memang seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat dari penuturan itu, karena kebetulan saya pun tidak melihat tadi konteksnya itu, ya memang dari pemaparan yang Bapak sampaikan itu memang saya melihat kurang pas harusnya itu tujuan akhir daripada tujuan permainan bola itu sendiri. Harusnya dengan tadi ada lemparan ke dalam, harusnya dia menjelaskan di akhir itu, menjelaskan bagaimana lemparan ke dalam itu bisa menjadi satu sasaran menembak ke gawang.
Mungkin ada nanti sedikit yang mau diperbaiki itu Pak dari apa yang kami paparkan itu. Begitu saya pikir Bu Lili. Karena apa ya? Karena konteksnya tidak saya perhatikan pula yang Ibu bagikan ini. Mungkin bisa Ibu bagi ke grup nanti ya supaya bisa saya lihat. Terima kasih Pak Andi untuk penjelasannya dan terima kasih buat Bapak Fasil untuk masukannya. Mungkin nanti setelah ini akan kami perbaiki ya Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Lili dan terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan kepada Bapak Ibu kelompok 2. Silakan Bu Heni, Pak Romanta, Pak Suher dan Pak Jali. Silakan. Halo. Baik Pak, Pak izin ya. Ini kalau bisa saya munculkan screen apanya. Kalau enggak izin nih Pak, saya bacakan aja. Kenapa nggak bisa dimunculkan? Ada Soalnya Henny dari handphone Pak. Bentar ya Pak. Pak kelihatan nggak ya Pak izin? Kelihatan Bu. Kelihatan ini kan Pak? Kelihatan. Cuman hurufnya ya kecil kali, kasihan yang baca. Enggak Pak, yang baca kayaknya cuma Henny aja. Oke. Ya. Semangat Bu Heni. Ya. Izin abang-abang, kakak-kakak semua, mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bapak Fasil, yang B-nya itu penilaian rubrik dengan materi sepak bola oleh teman kami ambil seperti ini. Rubrik penilaian keterampilan teknik dasar dalam sepak bola itu ada penilaian proses, di mana yang pertama itu uraian gerak, seperti mengkombinasikan gerakan menghentikan bola dilanjutkan dengan menendang bola. Kriteria itu skornya itu 60, 70, 80, 90 dan 100. Terus untuk mengkombinasikan, mengontrol dan menggiring bola, skornya juga tetap sama, dimulai dari 60, 70, 80, 90 dan 100, serta mengkombinasikan gerakan menggiring dan menendang atau memberikan umpan kepada teman, skornya 60, 70, 80, 90 dan 100. Yang keempat itu kategori mengkombinasikan lebih dari 3 teknik dasar permainan sepak bola, skornya tetap dimulai dari 60, 70, 80, 90 dan 100. Format penilaian prosesnya itu, soalnya itu tadi pertanyaannya kalau nggak salah ya Pak, gitulah pokoknya. Itu kayak nama peserta didiknya, laki-laki atau perempuan, terus kita bagi jadi skor-skornya itu sesuai dengan tabel yang muncul ini. Izin Bapak dan kakak-kakak, Bapak dan Ibu, senior saya, kalau tulisannya kecil saya minta maaf. Di situ ada keterangannya, setiap keterampilan memiliki skor maksimumnya itu 100. Nilai akhir proses diambil dari nilai optimum dari beberapa keterampilan siswa. Mungkin itu aja Pak. Kalau format dari penilaian keterampilannya itu seperti contoh di tabel ini juga. Ada kami bisa dilihat
Di sini penilaian produknya gerak dasar menendang dan menahan bola ke sasaran tembok dalam jarak 3 meter untuk putra dan 2 meter untuk putri selama 30 detik. Jadi berapa kali dapatnya itulah dia skornya. Jadi kriteria penskorannya itu berapa dapatnya setiap dia tes. Mungkin itu aja Bapak dan Ibu. Bila ada masukannya kami terima, karena ini pun ngerjainnya dadakan, bukan dadakan. Kami pada nggak fokus, soalnya Pak Hermanto juga lagi sakit, Pak Nurjali ada kegiatannya, Pak Romanta juga ada kegiatannya, saya juga tadi ada kegiatan di luar gitu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Fasil untuk ininya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai presentasi dari Bu Heni? Silakan Bapak Ibu. Halo Pak Pandra, sudah sampai di tempat? Izin Pakku, masih di Pakem yang berhenti di SPBU. Belum sampai. Oh, di SPBU. Lancar, apa cerita Pakku? Nggak apa-apa nih, cari Bu Ojia, tadi kata Victoris. Izin Pak Fasil, bisa saya tutup? Ya. Oke Pakku, lanjut Pakku. Jam lagi kira-kira sampai. Ini Oke, ditunggu nih. Ditunggu. Oke, Bu Heni, silakan ditutup Bu Heni. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bersedia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan ada pertanyaan pemantik yang ingin saya bagikan dan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Dari hasil diskusi tadi, apa ada hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi diskusi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada diminta untuk rubrik kembali proses seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Dan yang ketiga, pentingkah kita melakukan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen autentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Nah, dimohonkan kepada tadi kelompok 3 dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang mewakili siapa kira-kira dari 3 pertanyaan ini, ada yang mau menyampaikan? Oris Pak. Pak Oris, oke Pak Victoris. Silakan Pak Victoris. Ada yang ingin mau disampaikan dari ini? Pak Victoris. Ya, mana ini? Waduh. Nggak masuk ini. Apa lagi alasan? Nggak masuk Kak. Nggak masuk apanya? Baik, izin Bapak Ibu, saya akan mewakili kelompok 3, akan coba mendeskripsikan pertanyaan yang pertama, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jelas banyak pengetahuan baru yang saya dan Ibu Lili dapatkan dari pembelajaran PJOK, khususnya di pertemuan JIMIT kita pada hari ini, yaitu tentang asesmen otentik atau penilaian otentik, di mana penilaian otentik itu sangat penting ya dilaksanakan, dikarenakan penilaian otentik itu adalah bukti yang valid yang nantinya mendeskripsikan bagaimana penilaian kita selama pembelajaran kepada peserta didik, di mana bukti otentik tersebut bersifat valid yang dapat dibuktikan melalui foto ataupun video. Nah, dari penilaian otentik tersebut nantinya akan terintegrasi atau berkesinambungan terhadap perkembangan peserta didik di penilaian selanjutnya. Begitu Bapak. Terima kasih. Mike Pak, Mike. Terima kasih Bu Fauzia atas
pernyataannya mengenai rubrik otentik ini. Silakan kepada kelompok 1 yang mewakili, jangan Bu Lili lagi ya, kelompok lain. Apa teman-teman yang lain silakan, mungkin Pak Andi. Halo kelompok 1. Mungkin Bu Murni atau Pak Pandras, Pak Andi, silakan. Ya Pak, izin Pak. Hal apa yang baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Sebenarnya kalau kita olahraga, ya nggak baru-baru kali sih untuk materi kita pada hari ini, karena memang sudah begitu penilaiannya, memang harus sesuai tujuannya itu apa, deskripsinya itu apa, dan gitu penilaiannya itu harus sesuai dia. Makanya pas penilaian itu kalau memang dia menendang pakai kaki bagian dalam, kita harus membuat evaluasinya dengan tendangan kaki bagian dalam. Baru ditaruhlah berapa kriterianya, 4K dengan posisi yang seperti ini yang seperti yang kita paparkan tadi. Dan yang selanjutnya, jika Anda diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan. Ya seperti tadi, kalau ada kesalahan dalam diskusi kita pada hari ini, angka baiknya kita revisi kembali apa yang telah kita diskusikan tadi. Jadi tidak ada kesalahan untuk penerapan di lapangan. Yang berikutnya, pentingkah kita melakukan assessment otentik? Penting sekali. Dalam pembelajaran itu, setelah kita memberikan materi pembelajaran, ada baiknya kita langsung mengadakan evaluasi, walaupun itu evaluasi mini, tidak keseluruhan. Sehingga anak-anak itu tahu bahwa pembelajaran itu tidak bermain-main saja, karena di lapangan itu sering anak-anak bermain aja ini gitu. Sementara mereka tidak tahu nanti prosesnya itu bagaimana. Setelah dia menendang pakai kaki yang dalam, kita uji kembali. Nah ini dia yang benar, pakai kaki bagian mana. Kadang-kadang ada pakai ujung kaki, nah itu kita harus koreksi. Itu tidak benar kalau pakai ujung kaki. Yang kita sampaikan kepada anak-anak bahwa teknik keterampilan yang benar itu untuk menendang ada 3 bagian. Disitulah bahwa assessment otentik itu diperdayakan. Kita motivasi anak-anak agar mereka itu mau juga melakukan, khususnya kalau pembelajaran ini sepak bola ini kan anak perempuan itu kadang-kadang tidak mau melakukan. Jadi bagaimana motivasi kita sebagai guru agar pembelajaran itu dapat tercapai. Sehingga bukan anak laki-laki saja yang bisa menendang bola dengan tepat, dan selanjutnya mendribling, dan selanjutnya syuting ke gawang. Kita harus menyamaratakan antara laki-laki, anak laki-laki atau perempuan. Sampai di situ saja mungkin evaluasi dari saya Pak, atau masukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Murni mewakili kelompok 1. Silakan kelompok 2 Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Kelompok 2 kepada Pak Suher, mungkin Pak Romanta atau Pak Jali. Izin Pak Fasil, biar kita lebih cepat ya. Ini tadi pertanyaannya, apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Banyak hal yang terkadang kita menerapkannya, padahal biarpun kita sudah menerapkannya mungkin ada salah. Ini gabung ya Pak, jawabnya ada salah ya diperbaiki gitu. Kayak saya tadi memang benar-benar mutlak saya tidak mengetahui tentang cara pembuatan rubrik, karena kalau saya sih biasanya melakukan asesmennya itu kan di awal di akhir dengan konsep saya sendiri gitu. Mungkin dari situ saya belajar gitu bagaimana membuat
apa itu namanya asesmen otentik, kalau pembelajaran PJOK gitu. Banyak hal yang saya dapatkan sebenarnya kalau dari hasil diskusi-diskusi kita selama ini, baik hari ini ataupun yang kemarin-kemarin gitu Pak. Jadi mungkin itu aja dari saya, dari kami kelompok 2. Saya kembalikan kepada Pak Fasil. Terima kasih kepada Bu Heni. Saya matikan dulu Bapak Ibu ya presentasinya. Oke Bapak Ibu, karena waktu juga udah sedikit lewat sedikit, jadi untuk kedepannya dimohonkan lebih aktif lagi Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang lainnya, nanti kita besok ada tes akhir Bapak Ibu, mungkin kemudian di Jumat nanti kita ada gimmick lagi. Setelah itu mungkin kita break seminggu atau 2 minggu baru kita nanti lanjut lagi Bapak Ibu. Nanti saya cek lagi di jadwal, karena di hari Jumat itu gimmicknya mengenai aksi nyata. Ya, mungkin Bapak Ibu udah ada video yang kemarin atau mau buat video lagi silakan. Oke Bapak Ibu, saya matikan dulu rekamannya. Sebelum itu doa dulu. Tadi kita lupa doa ya Bapak Ibu ya. Oke, kepada Bu Lili silakan membaca doa Bu Lili. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mungkin ingin ralat sebelumnya. Kita tadi nggak lupa doa Pak. Tadi Ibu Fauziah yang pimpin doa. Sekarang ditutup oleh Ibu Lili. Jadi hari ini dibuka dan ditutup oleh Permata Bangsa ya Pak ya. Siap. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih kepada Bu Lili. Mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya foto kita Bapak Ibu sebelum saya matikan rekamannya. Hidupkan kameranya. Kan gitu nampak ganteng Bang Victory. Pakai celana nggak itu kata Bang Azhar itu? Ganteng kali Pak Oris ini. Pak Marasi ngapain di bawah pohon sawit? Oke, Bu Fauziah mau dibuat kayak mana fotonya biar kita masukkan? Bebas Pak. Oke, Bapak Ibu, Saya silakan. kiri. Sudah sama-sama ngantuk nih, ayo silakan Bu Fauziah. Pak, saya pakai handphone. Oh, ya udah kalau gitu saya buat ya 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup dulu. Oris, abang I love you sama kamu. Pak, hari Jumat gimmicknya jam berapa? Gimana? Hari Jumat gimmicknya jam berapa Pak Koko?